Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juwita Marwangga. Saya dari kelas 1B dengan NIM 2103010091. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari dosen pengasuh saya. Satu, implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia sama sekali tidak diperlukan. Bahasa Indonesia yang pada kedudukannya berada paling pertama justru jarang diaktualisasikan. Realitanya banyak generasi muda cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi setiap kesempatan. Misalnya, sorry, on the way, toilet, insecure, feeling, dan lain-lain. Jika Anda adalah generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional kita, solusi apa yang akan Anda tawarkan agar kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia benar-benar diimplementasikan? Solusi yang akan saya tawarkan adalah kita sebagai generasi muda harus lebih menjunjung tinggi bahasa dari bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Kedua, harus mengurangi penggunaan bahasa asing di kalangan kita remaja saat ini agar nilai bahasa Indonesia selalu ada, dan dalam berbicara baik formal maupun non formal kita harus lebih menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, ragam bahasa merujuk pada konteks, yaitu Anda berbicara bersama siapa, di mana, kapan, dalam situasi apa, dan apa tujuan pembicaraannya. Dengan demikian, ragam bahasa bersifat fleksibel, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada kekeliruan dalam mengaktualisasikan ragam bahasa. Apa yang Anda lakukan jika Anda berada bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Jika pernyataan Anda ternyata direspon dengan sepihak, apa pembelaanmu yang tidak menyinggung perasaan lawan bicaramu? Jawabannya, memberikan penjelasan bahwa adanya kekeliruan saat berbicara dan mengingatkannya untuk menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan baik. Dan ketika ia mengatakan saya bahwa sok pintar, saya akan meresponnya bahwa itu soal nomor 3, kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima sebagai bentuk kekeliruan tapi keterlaluan. Misalnya, Anda mengetikkan kata malam, tetapi yang Anda ketik makam. Perbedaan suatu huruf mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Apa yang akan Anda jelaskan jika Anda diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian katanya tidak diketik atau ditulis secara benar? Kemudian, apa yang Anda sarankan sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan setelahnya? Saran saya adalah dalam pengetikan atau penulisan harus diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan dalam sebuah bacaan. Yang kedua, sebelum mengirim sebuah teks, harus dilihat kembali setiap kata-kata agar tidak terjadi kesalahan dan perbedaan makna. Soal nomor 5, carilah dan tulislah paling kurang 5 kalimat yang tidak efektif, kemudian ubahlah menjadi efektif yang disertai dengan penjelasannya. Contoh kalimat tidak efektif yang pertama, Surabaya adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Kalimat efektifnya, Surabaya merupakan satu di antara kota besar di Indonesia. Contoh kalimat tidak efektif kedua, demi untuk anaknya Bu Susi rela bekerja seharian. Kalimat efektif, demi anaknya Bu Susi rela bekerja seharian. Contoh kalimat tidak efektif ketiga, ada banyak macam-macam makanan yang dijual di restoran itu. Kalimat efektif, ada macam-macam makanan yang dijual di restoran itu. Contoh kalimat tidak efektif keempat adalah saran yang dikemukakan olehnya akan dipertimbangkan oleh kami. Kalimat efektifnya, saran yang dikemukakannya akan kami pertimbangkan. Contoh kalimat tidak efektif kelima, Budi adalah
Puji paling pintar di kelasnya.